Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semua. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah, acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam live session beasiswa Indonesia Bangkit, program non-gelar peningkatan kompetensi digital bagi pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan batch 4 tahun 2022. Kerjasama LPDP, Kemenak, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Mal. Tentunya hari ini bersama saya Coach Nana selaku moderator akan menemani Bapak dan Ibu semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat pada live session kali ini. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu peserta beasiswa Indonesia Bangkit, antusias ya rasanya hari ini saya dapat memperoleh kesempatan kembali untuk menemani Bapak Ibu para pencari ilmu dari seantero Nusantara. Yang tadi cobain saya cek dulu siapa saja yang sudah hadir. Ada dari daerah Tasik, kemudian Pasuruan, Bandar Lampung, Riau. Lalu tadi di awal-awal sekali itu saya lihat ada yang dari Batam, Masya Allah. Kemudian ada yang dari daerah Palembang, Bengkulu, Bandung. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang telah hadir di awal waktu. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar antusias dan konsisten dalam mengikuti acara ini. Tak segan pula kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum sempat uh, subscribe dan like serta klik tombol lonceng pada kanal YouTube BIB Win Malang agar agar bisa memperoleh kabar terbaru ya dari kami. Tentunya Bapak Ibu, mari kita sapa, kita sambut coach kita yang sudah menemani selama 1 minggu lebih, bahkan hampir 2 pekan ini ya. Mari kita sambut Coach Andre. Assalamualaikum Coach Andre. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Coach Nana? Alhamdulillah, baik, sehat. Coach Andre Alhamdulillah. pun. Semangat. Masya Allah. Iya, Coach, saya punya lagu nih Coach hari ini Wah, tadi udah pantun, sekarang lagu ya. Iya, saya punya lagu nih, Oh, lagu boleh, boleh, spesial boleh. untuk Silakan. para peserta biar semakin semangat kan kita hari ini materinya pembahasan tentang tryout ya Coach ya, Masya persiapan. Allah. Iya. Lagunya seperti ini nih Coach. Aduh, tapi nanti kalau suara saya ini harap maklum ya Coach ya. Seperti itu baik. Lagunya Budi Doremi nih Coach, saya modifikasi dikit-dikit ya. Do 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 re 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 mi fa fa do do aku lulus GCE rela ku nyimak Coach Andre minta dukungan keluarga pastinya ujianku bisa amin ya. Maaf ya, ini tadi dadakan. Nah, ini Luar biasa. Terima kasih memberikan semangat ini untuk teman-teman Bapak dan Ibu penerima beasiswa Indonesia Bangkit. Ya. Baiklah Coach, tanpa perlu berlama-lama, marilah kita mulai acara ini. Silakan Coach Andre. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun berada? Senang sekali siang hari ini saya kembali menemani Bapak Ibu hebat yang luar biasa ya. Di minggu ketujuh, hari ketiga. Wow, hari ini kita bertemu kembali. Saya, Coach Andre, dan juga ditemani artis kita ya. Wah, bisa berpantun, bisa bernyanyi, Coach Nana. Wah, luar biasa sekali. Sudah membuka dan memberikan semangat bahwa doanya tadi apa ya? Doaku lulus GCE, Coach. Doa lulus di GCE L1 ya. Oke. Iya. Ya, kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu karena memang luar biasa ya. Minggu ini sepertinya udah pada ini coach, udah pada pengen ikut ujian banget gitu ya. Sampai Wah, kemarin kita kan hari kemarin tuh baru menahan materi masih di pendaftaran akun dulu, iya. tapi ternyata sudah ada yang mencoba-coba sampai ingin membeli vouchernya. Wah, Masya Masya Allah luar Allah. biasa. Luar biasa. Tapi ada juga Bapak Ibu yang ternyata kemarin belum bisa bergabung, sudah lihat live session juga masih banyak yang belum masih bingung. Oke, hari ini kita akan review lagi ya Bapak Ibu. Kita akan review sedikit aja sebentar aja sebelum nanti kita akan masuk pembahasan untuk materi kita pada pada hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang sudah saya jelaskan kemarin itu saya juga sudah masukkan materinya ada di Classroom Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin misalkan belum sempat melihat secara langsung atau detailnya masih bingung, Coach, saya ini nggak bisa nih tutorial yang melihat video. Saya ini tutorialnya itu harus yang langsung by book gitu loh, by text gitu, Coach. Nah, Bapak Ibu bisa cek, silakan. Di hari yang kedua itu sudah ada panduan pendaftaran ujian. Nah, Bapak Ibu tinggal buka saja ini. Nah, ada ya, Coach ya, kita sudah siapkan. Nah, Ya, sudah. mendaftar dan menerapkan voucher. Nah, tapi Bapak Ibu memang ini kita bagi dua. Kemarin baru mendaftar dulu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu nggak bingung nanti. Waduh, eh, dari hari pertama kemarin kita udah mendaftar untuk masuk LMS. Hari kedua kita mendaftar di akun ujian. Kalau langsung kita menerapkan voucher, nanti Bapak Ibu bingung. Nah, kita step by step ya. Jadi hari pertama kemarin kita udah mulai mendaftar di LMS. Nah, nanti kita juga akan sedikit mereview nih. Karena banyak yang masih kebingungan juga di LMS review materinya kok ada yang menemukan jalan buntu. Iya, Nanti betul kita akan sekali. review juga. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk sementara saya akan mereview dulu cara mendaftar. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan di live session hari Selasa, Bapak Ibu silakan. Bisa juga melihat di panduan yang sudah kami susun atau kami buatkan ini. Jadi di sini kita juga sudah mengajak Bapak Ibu untuk hands on ya kemarin Coach. Jadi mereka teman-teman ini sudah mencoba secara langsung. Nah, bagi Bapak Ibu, kemarin sudah saya jelaskan, pertama kali masuknya kemana? Ke Teacher Center, ya. Jadi Bapak Ibu silakan klik di Teacher Center, ini nanti tinggal klik saja Bapak Ibu, karena ini filenya ini file interaktif juga, file PDF interaktif, jadi ketika Bapak Ibu klik secara langsung, dia akan langsung menuju ke link yang sudah kami sematkan di sini. Nah, di Teacher Center ini kemarin sudah kita jelaskan ya, bagaimana proses mendaftarnya setelah awal. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa cek di sini. Sama, semua yang saya sampaikan kemarin, step by step-nya, Bapak Ibu juga bisa lihat di tutorial atau panduan yang kami buat. Oke. Nah, kemarin kan saat awal, setelah masuk ke Teacher Center, di sini malah penjelasannya setelah memilih Teacher Center, Bapak Ibu diminta untuk memilih kemana? Ke menu yang selanjutnya. Nah, di sini kemarin juga sudah saya jelaskan pilih ke program sertifikasi, pilih keahlian produk. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke dua menu pilihan. Maka karena kita akan melakukan ujian sertifikasi L1, kita harus membuat akun terlebih dahulu atau akun ujiannya. Jadi memilihnya yang akun sertifikat level 1. Coach, apakah nanti ketika kita mau ujian L2 kita masih buat akun lagi? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal login saja, nggak perlu membuat Buat akun akun. lagi. Iya, betul. Nah, di sini juga ada penjelasannya Bapak Ibu bahwa sertifikat Bapak Ibu atau Certified Internationalnya Bapak Ibu nanti berlaku selama 3 tahun. Nah, Wah, setelah itu nanti kalau Bapak Ibu mengikuti secara mandiri, maka Bapak Ibu harus mengeluarkan budget nih Bapak Ibu
untuk mengikutinya. Dan kalau ikut mandiri kan Bapak Ibu belajarnya belajar mandiri, nggak ada pendampingan dari coach, nggak ada pendampingan dari mentor. Nah itu sangat wow lah pokoknya. Nah ini Sangat wow. kesempatan luar biasa buat Bapak Ibu karena Bapak Ibu udah lolos sebagai peserta BIB, Program Beasiswa Indonesia Bangkit, Nanti. program non gelar, dan ini semua difasilitasi Bapak Ibu kerjasama antara LPDB dan Kemenak. Jadi sangat disayangkan kalau nanti Bapak Ibu sampai nggak lulus. Nah, makanya tadi udah didoakan tuh awal-awal sama Coach Nana semua supaya semuanya lulus. Oke. Nah, di step selanjutnya Bapak Ibu setelah login ke akun, ini yang kemarin ini kan saya hanya review ya hari ini, karena review saya mungkin agak sedikit percepat nanti karena kita masih punya banyak materi yang harus kita bahas. Nah, intinya setelah Bapak Ibu masuk, di sini step by stepnya ada memilih apa namanya sertifikasinya mau L1 atau L2, kemudian daftar. Nah, setelah daftar sama seperti kemarin kan Bapak Ibu masuk ke menu pilihan bahasa. Jadi ini sudah sesuai dengan yang kita praktekkan kemarin Bapak Ibu. Setelah kita mulai, kemudian kita nanti memilih daftar, setelah memilih daftar kita diminta memilih bahasa. Yes. Sama dengan yang di sini. Jadi Bapak Ibu silakan buka saja di halaman classroom masing-masing. Di sana sudah kita buatkan panduan untuk mendaftarnya. Nah, sama ya Bapak Ibu dengan yang kita apa pilih kemarin ya. Nah, setelah milih bahasa kemarin apa? Yes, masuk kepada apa namanya menu untuk membuat akun ujiannya. Jadi setelah Bapak Ibu memilih bahasa, misalkan kita milih bahasa Indonesia ya kemarin, kita klik OK, maka kita di sini diarahkan pada pembuatan akun. Nah, karena saya sudah terdaftar ya ke Bapak Ibu kemarin ya, kita sudah mendaftar, maka ketika saya masuk memilih akun saya, nanti sudah langsung terdaftar Bapak Ibu. Tetapi kalau belum, maka kita bisa mendaftar seperti kemarin. Nah, misalkan ini kita pilih akunnya sama dengan yang di buku panduan ya Bapak Ibu. Emailnya sekolah, misalkan sch.id, boleh domainnya dari akun belajar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya akun belajar, ya sudah, berarti pakai akun sekolah. Oh, ternyata sekolah Bapak Ibu belum terdaftar di Google. Ya, silakan pakai akun pribadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, kemarin ada yang bingung nih, Coach. Waduh, saya nggak punya akun belajar ID. Berarti saya nggak bisa mendaftar dong ini jadinya. Nah, bukan Bapak Ibu. Maksud kami adalah jangan menggunakan akun LPDP untuk pendaftaran akun ujian. Kenapa? Ya, Karena betul. nanti akunnya Bapak Ibu ini akan Bapak Ibu pakai selama 3 tahun ke depan. Sedangkan program ini kan akan berakhir di 3 bulan ke depan. Jadi kan nanti sayang Bapak Ibu akan kehilangan banyak data-data penting. Jadi saran kami silakan menggunakan akun personal. Akun Kenal. personal itu ada 3. Boleh akun yang domainnya Gmail, berarti Email. @andreastiono@gmail.com. Boleh menggunakan sch.id atau ac.id. Contoh misalkan andreastiono @sekolahanakssaleh.sch.id. Atau yang ketiga, misalkan Bapak Ibu punya akun belajar ID, maka Bapak Ibu juga boleh menggunakan akun belajar ID. Jadi misalkan Andreas Tiono 19 @gurusd.belajar.id. Atau misalkan Bapak Ibu ada email dari Kemenak nih. Kan ada beberapa yang sudah punya email misalkan @madrasah.id itu. Madrasah. Nah, Ya, itu Coach. boleh Bapak Ibu ya digunakan, silakan. Jadi mana yang nyaman, yang penting Bapak Ibu tidak menggunakan akun LPDP karena ini LPDP. nanti akun ini akan Bapak Ibu gunakan terus. Nah, seperti itu. Jadi setelah melakukan pendaftaran, maka nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login seperti saya ini. Sama kan ya? Kemarin kita juga menuju halaman ini. Jadi setelah kita melakukan proses pendaftaran lengkap, kita apa namanya masuk, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, Coach, yang harus diisi apa saja di kolom-kolomnya? Ya, Bapak Ibu kalau misalkan di sini bingung, seperti yang saya sampaikan kemarin, bingung dengan sebentar saya agak kecilkan. Nah, bingung dengan apa namanya bahasanya, silakan diklik kanan saja Translate to Indonesia. Nah, maka Ya. form ini Bapak Ibu akan langsung berubah menjadi form Indonesia. Oke, saya juga kemarin banyak menemukan nih Coach. Nah, ini khususnya bagi yang belum mendaftar ya. Bapak Ibu kemarin ada kebingungan di password ya, di passwordnya sini ada yang kebingungan. Kenapa? Karena Bapak Ibu kemarin menggunakan password yang sama. Sebenarnya boleh-boleh saja Bapak Ibu menggunakan password yang sama dengan belajar ID atau akun yang lain. Tetapi memastikan dulu Bapak Ibu, apakah password yang Bapak Ibu gunakan sudah mengandung ini? Satu karakter huruf besar, ya kan? Kemudian satu karakter huruf kecil,
kemudian mengandung digit, boleh bebas, minimal 1 digit, kemudian mengandung 1 karakter khusus, boleh tanda seru, apostrof atau at, tanda hashtag atau pagar, tanda dolar, kemudian tanda persen, tanda apalagi ini ya, dan kurung buka, kurung tutup, kurawal. Nah, ini boleh. Yang penting Bapak Ibu harus menggunakan minimal ada itu. Jadi Satu karakter. kombinasinya ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, kemudian Karakter. karakter. Terus jumlahnya minimal 8 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan sejumlah 8, maka pasti dia akan ditolak. Nah, Iya. gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin, Coach, ini saya sudah nyamain dengan eh, apa password belajar ID Password. saya supaya saya nggak lupa. Ternyata kok gagal ya, Coach. Apakah saya harus buat baru? Nah, Bapak Ibu boleh passwordnya buat baru atau boleh disamakan, tapi itu tadi harus minimal 8 karakter dan mengandung 4 karakter utama tadi. Gitu Ya. ya. Nah, Biasanya itu coach apa namanya yang belum itu karakternya gitu loh biasanya yang iya, biasanya Bapak Ibu lupa memasukkan karakter. Kenapa? Kalau udah pakai karakter itu udah pasti nggak terima. akan ada kesalahan, pasti diterima. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya, ketika saya inputkan ini, biasanya kita itu ditawarkan, mau pakai password ini nggak? Tapi kan ini susah diingat gitu ya. Memang ini strong, tapi susah diingat Bapak Ibu. Nah, mending Bapak Ibu yang create sendiri, cuma dipastikan di sini dilihat. Di sini ada karakternya pakai tanda seru, ada huruf kecil, ada huruf besar, ada angka. Nah, ini strong banget ini memang Bapak Ibu. Tapi ya hati-hati kalau lupa ya. Nanti Bapak Ibu kebingungan nanti mencarinya. Nah, saran saya silakan create password sendiri. Asalkan Bapak Ibu yang nyaman ingat, cuma kombinasi itu harus ada. Oke. Terus kemudian muncul lagi nih Coach. Saya sudah memasukkan password kata sandi. Sudah benar Coach, sudah sesuai. Sudah pakai 8 karakter, bahkan lebih loh Coach, ada 10 karakter. Sudah mengandung huruf besar, sudah mengandung huruf kecil, sudah ada angka, sudah ada karakter. Tapi kok masih ditolak Coach, kenapa? Nah, ternyata Bapak Ibu, coba dicek. Di sini setelah Bapak Ibu diminta memasukkan kata sandi yang pertama, Bapak Ibu diminta memasukkan ulang. Nah, bisa jadi password di atau kata sandi di yang kolom pertama atau di field yang atas itu tidak sama dengan yang bawah. Nah, itu harus dicek ya Bapak Ibu. Makanya Iya. itu yang membuat gagal. Karena apa? Kita diminta memasukkan kembali itu artinya kita diminta untuk mengulang ya, mengulang kata sandi kita. Supaya apa? Kita tidak dianggap sebagai robot. Betul, Biasanya kan betul. ditanya ya, tidak dianggap sebagai robot. Jadi yang mendaftar ini benar-benar manusia, human. Biasanya kan kita ditanya ya, are you human? Seperti itu kan. Nah, benar. Nah, baru nanti Bapak Ibu masukkan. Oke, silakan. Kalau yang lain-lain sudah kita bahas detail kemarin ya, mau namanya 1, 2, 3, silakan Bapak Ibu bebas. Nah, sampai nanti di akhir, nah baru klik simpan. Nah, kalau misalkan kita login ya ke sini lagi, ini saya coba yang kemarin yang sudah loginnya, kita milik ke Skillshop. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah eh, login ke dalamnya, oke, kirim. Nah, kalau Bapak itu sudah login, nanti nggak perlu mendaftar ulang, karena dia akan sudah otomatis Bapak Ibu seperti ini. Oke, nah ini ya, jadi sudah otomatis dia Bapak Ibu akan langsung menuju ke apa namanya, menuju ke ini, ke menu menu skill shop atau ke menu adminnya. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal login aja. Nah, tinggal mengerjakan skill shopnya atau kita tinggal mengerjakan review materinya. Jadi Bapak Ibu ingat, ini adalah mereview materi yang saya sampaikan minggu kemarin, tapi dalam bentuk yang menyenangkan. Bapak Ibu diajak untuk eksplor lebih dalam, berselancar di materi-materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kalau kemarin kita minggu itu full praktek, yang ini full teori. Oke. Nah, ini mumpung saya ingat nih, ada yang tanya juga nih kemarin. Coach, di hari pertama itu kan kita hanya diminta mengerjakan di unit 1 dan unit 2 nih Coach tugasnya. Oke, saya tunjukkan ya. Di hari pertama ini kita hanya diminta untuk unit 1 dan unit 2. Oke, ini sesuai tugasnya ya Coach. Nah, ini unit 1 dan unit 2. Kemudian di hari yang kedua Coach, kita diminta mengerjakan unit 3 sampai unit 5.
Oke. Nah, boleh nggak sih coach kita mengerjakan sampai akhir gitu, sampai langsung ke unit 13? Wah, itu sangat disarankan sekali Bapak Ibu ya. Silahkan. Tapi pastikan Bapak Ibu membaca ya. Jangan sampai sistem kebut semalam hanya di scroll, scroll saja. Ya, Kemudian, karena apa Bapak Ibu? Karena di sini mengandung nilai Bapak Ibu ya. Sayang sekali nanti kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa, lewatkan. iya, nggak mendapatkan nilainya. Jadi misalkan kita masuk ke sini kan nanti di setiap sesinya ini kan ada penilaian di sana Bapak Ibu. Ya ini silakan boleh. Kemarin saya cek itu ada yang sudah sampai unit 13 Coach Nana. Wah Masya keren Allah. pokoknya luar biasa ini. Wow. Saya tunjukkan ya kemarin. Nah, nggak tahu Bapak siapa. Nah ini dia. Beliau sudah mengerjakan sampai unit ke-13. Wah subhanallah luar biasa ini. Jadi sudah tuntas sampai unit 13. Nah, nanti berarti Yang kalau misalkan capture. ada tugas, tinggal Bapak Ibu untuk apa namanya screenshot Screenshot. screenshot saja. Nah seperti itu. Nah tetap ya Bapak Ibu ada kesalahan di screenshot, tetap nanti nilainya juga berkurang. Kenapa? Kami ingin membiasakan Bapak Ibu untuk mengerjakannya lebih detail dan lebih teliti. Coach seperti apa yang benar itu cara screenshotnya? Ya seperti yang saya sampaikan kemarin ya Bapak Ibu, atau misalkan screenshotnya hanya memasukkan apa namanya nilainya saja. Nah, itu kurang benar. Atau dua seperti ini, kurang benar. Yang benar adalah Bapak Ibu harus menunjukkan progresnya di sini, ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga wajib menunjukkan siapa Bapak Ibu. Wajib Harus menunjukkan ada ini profilnya. akunnya. Iya, profil atau Nah, akun siapa yang mengerjakan. Karena kami ingin mendeteksi apakah Bapak Ibu ini benar-benar mengerjakan atau itu dikerjakan mengambil pekerjaan dari tetangga dari sebelah. tetangga sebelah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita lebih interaktif, biar Bapak Ibu juga lebih nyaman. Oke. Nah, seperti halnya kemarin Bapak Ibu, hari ini nanti kita juga akan hands on ya, kita akan mencoba. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah di hari pertama kita ajak untuk apa namanya hands on tentang mendaftar di LMS ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kita akan coba hands on lagi. Bapak Ibu akan mencoba secara langsung ya, Bapak Ibu akan mencoba file ini atau file LMS ini secara langsung. Nah, kalau Bapak Ibu ada permasalahan, silakan boleh chat di YouTube komen. Silakan nanti Coach Nana akan langsung membacakan. Coach bisa langsung nanti interrupt saya ya Coach ya ketika ada pertanyaan yang Ya, itu masih bingung oke. dari teman-teman kita, nanti kita akan langsung bantu. Oke, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena setiap yang kami sampaikan kami selalu menyediakan materinya. Kami selalu menyediakan panduannya. Bahkan nanti kami juga sekarang sedang menyiapkan ini bersama Coach Nana dan juga para coach yang lain. Bapak Ibu kami sedang membuatkan modul juga yang itu rangkuman dari semua materi dari pelatihan dasar sampai pelatihan lanjut. Nah, sudah selesai ya Coach ya, tinggal finishing ya kemarin ya. Ya, sudah. Oke, nah dari situ nanti Bapak Ibu kita akan apa namanya? Kita akan memberikan Bapak Ibu insight baru, masukan baru bahwa pembelajaran ini nanti tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Kami ingin Bapak Ibu nanti tetap aplikatif lagi setelah program ini selesai. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu lupa, nah classroom yang Bapak Ibu miliki ini nggak akan hilang Bapak Ibu. Jadi contoh ya, misalkan kemarin Bapak Ibu sudah mendaftar di Classroom. Jadi mulai Classroom yang kelas awal itu ya. Coba kita cek ya. Nah, di kelas awal kemarin kan ada moderasi ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Mulai dari integrasi, moderasi beragama, kemudian mengembangun digital mindset, implementasi hutagogi. Nah, ini akan tersimpan terus Bapak Ibu di apa namanya? Di classroom Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Oke. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu masih misalkan bingung ya, Coach, saya ingin dapat update-update terbaru nih tentang pembelajaran dari Google. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, silakan masuk ke Teacher Center. Ya, Coach Nana, pernah nggak kebingungan apa gitu, yang kemudian ada bingung cari solusinya kemana? Pernah nggak kira-kira? Iya, waktu apa namanya waktu daftar itu, Coach. Jadi saya sempat Ya, betul. kasusnya seperti itu, bingung. Akhirnya ya, tapi langsung masuk ke itu tadi. Saya langsung diarahkan memang.
Oh iya, ke teacher center nih kayaknya bisa. Nah, terus ada di Nah, support betul. juga kan ya, Coach ya, di support juga ada. Betul, betul, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, Teacher Center ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Google untuk kita para pendidik ya. Teacher itu dibahasakan itu nggak harus nggak hanya selalu guru ya, tapi baik tenaga pendidik lah pokoknya. Mau itu dosen, mau itu guru PAUD atau guru yang tidak berkecimpung di yang resmi gitu ya, itu silakan. Karena di sini di Teacher Center ini banyak sekali update-update terbaru, banyak sekali materi-materi terbaru yang itu selalu diupdate Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar apa saja di sini, mulai dari dasar lah tentang Google. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, yang lebih kerennya lagi nih, Coach, kita nanti juga akan ketemu nih dengan komunitas-komunitas pendidik tidak hanya di Asia, tapi di seluruh dunia nih. Nah, kalau Bapak Ibu nanti masuk di komunitas ini, kemudian Bapak Ibu salah satunya ya grup GEG. Nah, seperti kami berdua ini kan dari GEG. Oh ya, sekaligus mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin mendirikan GEG di kota Bapak Ibu masing-masing, kami akan support Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu. Jadi supaya GEG-nya nggak hanya terbatas nih. Kalau kita cek ya di Indonesia ini baru ada 30 Bapak Ibu, baru ada di Bandung, Bandar Lampung, kemudian di Bekasi, Bogor, Depok. Rata-rata yang banyak di Jawa Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu yang ada di luar Jawa, misalkan ada di mana nih? Kemarin ada dari Aceh. Nah, di Aceh nih belum ada GEG. Silakan kalau yang ingin mendirikan komunitas ini. Dan ini GEG ini adalah komunitas resmi yang diakui oleh Google, Bapak Ibu. Jadi yang ini kan Betul. kita langsung websitenya Google nih. Jadi eh, kita langsung resmi nih diakui oleh Google. Nah, silakan Bapak Ibu yang berada di kota-kota yang misalkan, Coach, kota saya belum ada nih, Coach, komunitas GEG. Wah, silakan Bapak Ibu boleh boleh kita fasilitasi atau kita bantu untuk mendirikan di sana. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu yang nanti jadi lokomotornya, lokomotor sampai Leadernya. leadernya, lokomotifnya ya, atau kepalanya, atau leadernya. Bapak Ibu bisa berkesempatan jadi leader GIG di sana Bapak Ibu. Dan kerennya lagi nanti Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru di seluruh dunia. Kita nanti ada meeting online, ada pertemuan rutin bulanan, ada pertemuan rutin mingguan, dan itu difasilitasi oleh Google semuanya. Nah, kerennya itu Bapak Ibu. Jadi, ayo, ini kesempatan kita untuk mendunia. Apalagi setelah ini Bapak Ibu punya certified Google Certified Google Certified Educator ya. Sampai salah ini. Innovator nanti Bapak Ibu ya. Jadi punya Certified Educator ya. Certified Educator level 1 dan level 2 itu nanti akan menjadi jembatan Bapak Ibu ya. Jadi akan menjadi jembatan Bapak Ibu untuk menuju komunitas yang lebih besar lagi. Ada certified trainer kayak Coach Nana, ada certified innovator kayak saya. Promosi-promosi ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kita pertemanan kita atau sharing kita tidak hanya dari teman-teman yang guru-guru di seantero Indonesia saja, tapi kita bisa berkenalan dengan mereka yang ada di luaran sana. Coach, kita kan ada kesulitan bahasa. Jangan khawatir Bapak Ibu, ada translator yang bisa membantu. Jadi biarkan mereka ngomong dengan bahasanya, nanti sudah langsung keluar translationnya yang itu enak sekali. Ya, sangat sangat memanjakan. Nah, wah, kita kok jadi ngelantur sampai ke sini ya. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke sini tadi ya. Jadi Bapak Ibu intinya silakan bagi Bapak Ibu yang bingung, masih bingung dengan pendaftaran seperti kemarin, monggo silakan Bapak Ibu bisa cek di panduan yang sudah kita upload juga di Classroom. Nah, Coach, saya penasaran nih Coach, pengen selanjutnya. Oke, sabar, tenang, tunggu. Nanti ini akan kita bahas setelah nanti voucher Bapak Ibu rilis. Ya, sebelum voucher Bapak Ibu rilis, Bapak Ibu, saya tidak akan membahas ini dulu. Kenapa? Khawatir nanti Bapak Ibu tambah bingung. Karena giliran nanti memasukkan kode nih misalkan, mana nih coach kodenya? Wah, jadi tambah bingung nanti Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang real di ini kan sesuai judulnya. Jadi kalau judulnya kan mendaftar ya coach ya, mendaftar dan menerapkan voucher. Nah, yang khusus menerapkan voucher kita akan bahas Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendapatkan email rilis vouchernya. Sebelum itu, tahan dulu. Mending Bapak Ibu selesaikan dulu yang di Teacher Center ya, di skill shop-nya. Nah, selesaikan dulu yang di skill shop Bapak Ibu supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih paham, lebih yakin dan lebih siap untuk mengikuti ujian.
Coach, model ujiannya seperti apa sih, Coach? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Akan seperti apa nanti model-model ujiannya? Nah, sebenarnya, Bapak Ibu, untuk ujian nanti itu sama persis dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari di sini, atau di LMS-nya, atau di skill shop ini ya kami menamakannya. Kenapa? Karena disinilah Bapak Ibu model-model atau bentuk-bentuk soal itu nanti yang muncul juga hampir sama seperti ini Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa kita mengadakan tryout itu tidak pembahasannya kan baru hari ini ya. Hari ini sesuai judul ya Coach ya, kita bahas tentang Ya, tryout. Tapi tryout itu sudah kita berikan sejak hari Senin kemarin sebenarnya Bapak Ibu. Ingat nggak latihan ujian satu? Wah, keren-keren loh nilainya Coach Nana. Latihan ujian kedua juga keren-keren. Nah, hari ini saya juga men-challenge lagi Bapak Ibu. Kami kasih latihan ujian yang ketiga. Sudah, biar Bapak Ibu nanti terbiasa. Sampai udah ngelihat soal itu, nggak perlu membaca soalnya, lihat jawabannya aja udah tahu nih. Jadi kami harapkan nanti Bapak Ibu sudah, soal tentang ini ya, oke, jawabannya ini. Oh, soal tentang ini ya, oke, jawabannya ini. Nah, itu. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita jadikan satu di hari ini saja, saya yakin nanti nggak akan selesai. Makanya itu sudah kami bagi menjadi 5 tahap, supaya nanti pemahaman Bapak Ibu juga berangsur-angsur semakin bertambah. Nah, kemarin ada yang komplain nih Coach Nana. Wah, saya sedih ketika membaca komplainnya itu. Jadi, Coach, kenapa? kalau kami ini diminta mikir sampai KKM-nya 70 atau 80, nanti kami ini jadi nggak ngajar agama, Coach. Ngajar Oh, ya IT nanti kami. Waduh, saya sedih nih. Ini yang salah yang ikut program pelatihannya atau yang salah kami ya gitu. aduh, gimana ya coach? Gimana ini Coach Nana ini? Wah, saya sedih tuh ketika membaca komentar seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, eh, ya kita tidak bisa akui bahwa kita juga pendidik ya, kita mengajar. Kalau saya malah kalau Bapak Ibu mungkin hanya mengajarnya di satu mapel ya. Nah, saya sama Coach Nana ini semua mapel Bapak Ibu yang harus kami ajarkan. Kami ini kelas 1. Coach Nana ngajar kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 malahan ya. Yang kami ajarkan semua mapel Bapak Ibu. Otomatis yang kami harus pikirkan, yang harus kami sampaikan ke anak-anak dari mapel apa itu? Bahasa Indonesia, matematika, kemudian sains atau IPA, bahasa Inggris lagi ditambahi, kemudian ada apa lagi ya? Mapel itu PPKN ya, sekarang jadi Pancasila. Nah, itu harus kami pikirkan semua, lebih banyak kan kami Bapak Ibu. Nah, jadi ini begini Bapak Ibu intinya. Terlepas kita mengajar apapun, teknologi ini hanya membantu Bapak Ibu ya. Membantu bagaimana kita menyampaikan pembelajaran biar lebih nyaman. Kalau teknologi justru malah membebani Bapak Ibu, wah ini berarti ada yang salah ini Bapak Ibu ya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus benar-benar sudah mulai apa ya, aware lah ya. Karena begini, kalau sekarang Bapak Ibu hanya just transfer knowledge, ini saya ulang-ulang terus nih, nggak apa-apa Bapak Ibu biar bosan. Kalau Bapak Ibu hanya transfer knowledge, maka anak-anak kita lebih pintar Bapak Ibu. Kita jadinya seperti gini, ngajari ikan berenang. Wong Nah, ikan itu sudah lahir di air, kok diajarin berenang? Ya salah kan kita gitu loh. Sama dengan anak-anak kita sekarang lahir di era teknologi, Bapak Ibu. Kalau kita hanya sekedar menyampaikan materi, anak-anak sudah lebih pintar dari kita. Kita sudah bisa baca, Pak. Apalagi sekarang nih ya, lagi heboh-hebohnya ada chat GPT itu. Wah, semuanya tuntas di chat GPT, coba Bapak Ibu. Maka kalau kita hanya transfer knowledge ke anak-anak, anak-anak zakat adalah eh, rukun iman adalah, wah ketinggalan kita Bapak Ibu. Anak-anak sudah tinggal klik, Pak, saya tinggal klik aja di chat GPT apa namanya tentang pelajaran. Di situ sudah muncul bahkan detail Bapak Ibu. bahkan Penjelasan bisa kita buat, lebih ya coach, bahkan iya. bahkan bisa buat itu ya coach ya, bisa Benar, membuat betul sekali. Maka Bapak motif Ibu, iya. Maka yang harus kita lakukan sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru apa Bapak Ibu? Maka kita harus 4C. Sesuai yang pernah disampaikan di awal atau di awal program Bapak Ibu tentunya ya. Kita ingin Bapak Ibu meningkatkan tidak hanya literate digital kita, tapi kemampuan 4C kita Bapak Ibu. Critical thinking kita, kreatif kita, kolaborasi kita, semuanya harus meningkat. Kenapa?
Jangan harap Bapak Ibu bisa meningkatkan 4C peserta didik kita kalau Bapak Ibu sendiri belum 4C. Nah, maka dengan pelatihan ini, dengan program ini, kita diajak Bapak Ibu memanfaatkan fasilitas. Contoh tadi, kalau ternyata teknologi lebih menyusahkan atau membuat Bapak Ibu lebih, waduh, jadi karena kebanyakan belajar teknologi, saya jadi nggak belajar agama. Nah, ini menurut saya statement yang bukan yang salah, tetapi harus diluruskan. Karena dengan adanya teknologi, justru belajar agama harusnya lebih mudah, lebih nyaman. Nah, Ya, gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu mengajar tentang ingin mengajar tentang menunjukkan anak-anak Mekah lah misalkan. Kalau Bapak Ibu yang masih berpikiran lama, pasti Bapak Ibu akan menunjukkan gambar Mekah, kemudian Bapak Ibu menunjukkan buku ya, coach ya, menjelaskan di situ. Bandingkan dengan Bapak Ibu sekarang menggunakan Google Maps atau Bapak Ibu menggunakan Google Earth, yang itu ya, Bapak Ibu bisa sampai masuk ke dalamnya. Amazing banget itu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang Bapak Ibu berikan itu akan sangat berbeda gitu loh. Nah, di sini nanti dulu nak tempat tidur Rasulullah. Wah, anak-anak akan langsung dibawa kepada pemahaman yang benar-benar kontekstual Bapak Ibu. Jadi menghadirkan teknologi bisa membantu kita menghadirkan yang abstrak menjadi konkret Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin ya Bapak Ibu tidak semuanya memang bisa kita kita wujudkan, tetapi setidaknya dengan adanya teknologi itu sudah banyak membantu daripada kita harus misalkan nak pembelajaran harus kontekstual. Oke, kalau masih belajar tentang tanaman, tentang candi-candi, oke lah, ada lah ya di kita, di sekitar kita. Tapi kalau ternyata pembelajaran konkretnya kita belajar tentang Ka'bah, masa iya kita mau ke sana, gitu ya? gambar aja bisa ya coach ya. Tapi kalau Betul sekali. tadi anak-anak bisa ke Mekah tanpa harus ngurus paspor dan visa Betul itu. nih. Nah, nanti kita akan tantang ya pas materi tentang Google My Maps dan Google Earth nih, Coach Nana harus mempraktekkan bagaimana caranya kita surfing, surfing sampai masuk-masuk ke dalam-dalamnya Ka'bah sampai kita juga atau ke tempat-tempat lain ya, tidak harus Ka'bah, misalkan ke tempat-tempat yang mungkin bersejarah yang ada di mata pembelajaran kita, yang itu tidak bisa kita datangi atau tidak bisa kita hadirkan secara langsung atau konkret. Nah, dengan bantuan teknologi kita bisa. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya Bapak Ibu, ayo semangat karena kita sudah di eranya ini. Jangan sampai kita bahasanya jangan sampai kalah sama anak-anak. Kalau anak-anak sekarang lebih canggih, gurunya harus 3 kali lebih canggih. Ya, gurunya harus 3 kali lebih semangat. Aduh coach, kita ini sudah tua nih coach, kita sudah berumur, kita sudah nggak mampu lagi ngikutin teknologi sekarang. Tenang Bapak Ibu, program ini adalah program yang mendukung atau membantu kita untuk belajar step by step Bapak Ibu. Makanya dari sejak awal pertemuan di minggu 1, kami ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana kita mulai merubah mindset kita. Masih ingat nggak pembelajaran tentang mindset digital? Nah, waktu itu salah satunya kita berbicara tentang bagaimana kita sudah merubah pola pikir kita bahwa digital ini perlu Bapak Ibu, tetapi bukan yang akhirnya jadi utama. Kenapa? Karena dengan adanya digital itu kita inginnya Bapak Ibu anak-anak kita ini bukan menjadi yang utama. Bagaimana kita membersamai anak-anak digital ini tetap menjadi tanggung jawab memang kita untuk sebagai guru agama mengingatkan ketika anak-anak yang sudah mulai melenceng. Nah, itu kan boleh nih ya kita ingatkan dengan cara-cara kita seperti itu. Betul ya coach ya. Jadi istilahnya memang eranya digital, tapi digital yang bukan yang utama. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ada konten ya, ada konteks Bapak Ibu. Jadi jangan sampai konten mengalahkan konteks atau sebaliknya. Artinya Bapak Ibu harus bisa membawa itulah bahasanya. Jangan seperti tadi yang saya sampaikan, jangan seperti ngajarin ikan berenang, tetapi bagaimana kita menjadi partner ikan itu untuk berenang lebih jauh lagi, menelusuri Jauh. samudra yang lebih luas lagi. Nah, Mantap seperti itu. sekali, Coach. Coach, belum mulai ya, sebelum lanjut nih, ini ada yang masih bingung. Ternyata Coach ada yang tergendala dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi bingung di situnya, Coach. Kadang ketika diklik translate itu tidak bisa muncul, Coach. Itu kenapa Oke, ya, Coach? siap. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi, oke, saya akan coba review lagi. Saya kembali dulu ke aktivitas yang awal. Oke, pelatihan fundamental training. Nah, ketika Bapak Ibu klik kanan seperti ini, di sini cuma tertulis translate to English ya Bapak Ibu ya.
Nah, silakan diklik saja, nggak apa-apa Coach Nana. Silakan diklik. Nah, nanti di atas ini ada titik tiga. Nah, ini titik tiga ini titik rahasia ya. Sejak pertemuan pertama sudah selalu kita ingatkan ya Bapak Ibu, jangan jangan lelah untuk mencoba-coba mengklik-klik ya Bapak Ibu, karena di sini ternyata kita bisa menemukan menu-menu baru. Nah, contoh nih, misalkan tadi nggak muncul bahasa Indonesianya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di titik tiga ini, choose another language. Silakan pilih bahasa yang lain. Nah, di sini banyak Bapak Ibu bahasanya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih ya. Bapak Ibu mau mentranslate-nya ke bahasa apa. Semua bahasa insya Allah ada Bapak Ibu. Kecuali bahasa-bahasa khusus ya. Javanese saja ada ini. Nah, coba kita klik jadi Javanese ya. Kira-kira Wow, bagaimana ya? apa juga? Gimana? Nah, lihat coba nih Bapak Ibu. Bravo, jauh. Kan fundamental, ganti moco, nonton video. Ini bahasa kami nih Bapak Ibu ya. Untuk yang di daerah Sumatera dan ke sana kayaknya bingung nih Coach Nana kalau misalkan pakai bahasa bahasa Java ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pilih nih Bapak Ibu ya. Pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika diklik kanan kemudian tidak keluar settingannya Bapak Ibu silakan tetap aja diklik bahasa Inggris. Nah, nanti akan muncul kolom atau kotak apa ini ya, box seperti ini ya. Muncul box seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di titik tiganya, pilih apa namanya language yang Bapak Ibu pilihkan. Jika nanti tidak ditemukan bahasa Bapak Ibu, kok kayaknya nggak mungkin ya, pasti ada ya. Asalkan nggak cari, nggak untuk teman-teman kita yang dari Madura jangan cari bahasa Madura ya, belum ada ya. Belum terdeteksi. Belum terdeteksi. Nah, ini kesempatan nih untuk teman-teman yang dari Madura dan sekitarnya yang ingin mentranslate ke bahasa Madura. Ayo silakan ditranslate, nanti Google ini siap menerima atau menampung ini. Oke, nah setelah pilih choose bahasa Indonesia, nah keluar deh Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu klik kanan, yang tadinya di sini translate to English, sekarang sudah berubah menjadi translate to Indonesia. Gitu ya Coach ya. Nah, Ada makasih lagi Coach. Coach? Ada lagi mungkin teman-teman yang masih Sementara bingung? cukup. Sementara Cukup cukup. ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, di tryout yang kami ajarkan kepada Bapak Ibu itu sebenarnya kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai latihan atau membawa pemahaman Bapak Ibu ke soal-soal atau bentuk-bentuk soalnya nanti. Jadi nanti Bapak Ibu soalnya itu Bapak Ibu akan ketemu sama bentuk-bentuk soal yang standar ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan ada soal yang berbentuk multiple choice seperti ini di mana Bapak Ibu wajib untuk memilih satu jawaban saja, ya, satu jawaban yang benar saja. Kemudian Bapak Ibu juga akan diarahkan ke pertanyaan yang multiple choice tapi yang kompleks. Nah, jawabannya bisa lebih dari satu ini Bapak Ibu. Coach, nanti di soalnya seperti ini Kak Coach? Yes, memang seperti ini Bapak Ibu. Makanya kenapa kami mengajak Bapak Ibu untuk mereview ini, karena nanti sebagian besar dari 35 soal yang akan keluar di ujian, ya mengambilnya dari sini Bapak Ibu, gitu loh. Dan dari tryout praktek kemarin yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu juga salah satunya eh, fasilitas yang kami berikan dari para coach ini ya Bapak Ibu, kami membuatnya itu wah luar biasa tuh ya. Sampai apa berjibaku untuk bagaimana memikirkan cara termudah Bapak Ibu untuk mengerjakan nanti, maka kami ajak Bapak Ibu untuk mengerjakan tryout-nya. Tryout step by step-nya Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya adalah supaya nanti ketika Bapak Ibu bertemu dengan soal-soal seperti itu, Bapak Ibu sudah terbiasa. Nah, ada juga nih Bapak Ibu ketemu nanti soal drag and drop. Nah, ingat ya Coach Nana waktu ujian ya, ada soal Ya, drag and drop, artinya nanti di sini akan ada tempat pilihan jawaban dan juga soal. Nah, maka Bapak Ibu nanti diminta untuk mengdrag kemudian dipindahkan mana jawaban yang benar. Sama dengan soal-soal AKM yaitu menjodohkan. Nah, cuma kalau di sini lebih keren, dia drag and drop. Bapak Ibu tinggal tarik dan lepas. Jadi drag itu tarik, drop itu lepas. Jadi tinggal ditarik dan dilepas. Nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan model-model soal yang seperti itu. Bapak Ibu juga akan bertemu soal yang false and true. Ya benar nggak Coach Nana? ya, betul Ya, sekali. ada soal benar dan salah. Jadi, Bapak Ibu hanya tinggal pilih, oh ini pernyataan ini benar nggak sih? Benar atau salah? Nah, jadi cuma ada dua pilihan jawaban. Jadi selain multiple choice yang ada 4 pilihan, nanti Bapak Ibu akan ketemu sama yang seperti itu.
benar dan salah. Oh, statement ini benar. Oh, statement ini salah. Seperti itu. Jadi, so simple ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin di awal-awal pada saat praktek itu Bapak Ibu kebingungan, Coach tryout-nya kok praktek semua ya Coach gimana? Nah, sebenarnya dari praktek itu nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Akan kita kemas menjadi contoh-contoh soal seperti ini. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti memahami ini, contoh nih, saya ambil contoh misalkan di yang unit keberapa ya enaknya ya, yang unit kedua lah. Tinjauan review di unit kedua misalkan, yang sudah masuk ke sedikit materi misalkan. Oke, saya translate dulu ke Indonesia supaya nggak bingung. Nah, oke, nah sekarang saya akan coba di soal yang pertama atau soal ya ini nih soal-soal ini yang pertama ya. Manakah dari sumber online berikut yang dapat Bapak Ibu gunakan saat ingin menelusuri cara melakukan sesuatu dengan alat Google? Nah, pilih semua yang berlaku. Nah, kalau kita pahami soal ini, kan ini ada kemarin waktu di tryout. Ya kan Bapak Ibu? Jadi kalau Ya, Bapak ada. Ibu ingin, nah, pakai apa berarti ini kemarin? Pakai search engine-nya Google, pakai forum bantuan Google, pakai Google Drive atau pakai pusat bantuan Google. Nah, ini kemarin ada di praktek kalau Bapak Ibu jeli. Nah, ya kan? Di situ sudah kita sematkan Bapak Ibu semuanya. Dari waktu kita membahas soal Chrome itu Bapak Ibu. Nah, kan itu kemarin ada ya. Bagaimana Ada. sih cara kita search yang mudah atau bagaimana kita ketika mencari materi pembelajaran yang lebih memudahkan. Nah, apa supaya kita nanti nggak kemana-mana kalau pengen berkunjung ke situ lagi diapakan. Nah, kemarin juga sudah kita ajarkan, ya kan, di bookmark gitu kan. Masih ingat ya Bapak Ibu di minggu kemarin. Nah, arahnya nanti soalnya seperti itu. Coach, tapi kan banyak itu coach slide-nya ada yang sampai 8, ada yang 7. Yes. Karena nanti kami tidak bisa menjamin yang keluar yang mana dari Yang 8 mana? itu. Bisa Lebih baik. jadi Iya. iya, silakan silakan dicoba praktekkan semuanya karena bisa jadi salah satu dari soal tryout itu nanti juga akan muncul di sini Bapak Tuh. Ibu. Nah, gitu. Punya pengalaman nggak nih Coach ketika ngerjain tryout praktek dulu? Sempat gimana gitu ya? Bisa di-sharingkan ini. Tempat ini coach kalau tryout prakteknya itu punya saya dulu malah sampai 70 slide dan itu wow sekali. Masya Allah, tapi ternyata ketika di ujian itu banyak yang keluar. Justru yang ujian itu bukan di teorinya itu kebanyakan coach, justru tryout praktek yang diteorikan. Jadi langkah-langkahnya gitu coach kebanyakan yang keluar di ujian. Langkah dari itu Benar. ngapain. Seperti itu. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Nah, itu pengalaman berharga dari Coach Nana yang sudah mengikuti ujian ya Bapak Ibu, termasuk saya. Jadi kenapa kok kalau Bapak Ibu mungkin belajar mandiri ya, Bapak Ibu pasti akan diarahkan ke skill shop ini saja. Tetapi eh, kalau saya teman-teman yang memang belajar mandiri ini, rata-rata memang mereka fail Bapak Ibu. Banyak yang gagal. Nah, dari situlah kami para coach ini belajar. Yuk, gimana ya memfasilitasi teman-teman ini supaya mereka nanti nggak banyak yang gagal ketika ujian. Nah, kan sayang, mereka harus bayar $10 setiap kali mereka ingin ikut ujian. Ya, kalau misalkan apa namanya sekali langsung lolos sih nggak apa-apa ya, Coach ya. Kalau $10 nggak lulus, karena saya punya ini teman Coach sampai 4 kali tuh mereka harus mengeluarkan, berarti kan udah berapa tuh? Udah $40 itu. Waduh. Ih, sayang sekali itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu bagaimana nanti? Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena sudah difasilitasi oleh BIB, oleh LPDP, oleh Kemenak untuk Bapak Ibu di programnya free dan di ujiannya juga free. Wah, luar biasa kan? Nah, Insya Allah ini makanya Bapak Ibu kami berusaha membantu ini. Jadi kami membantu Bapak Ibu. Jadi ayo semangat. Bagi yang kemarin berteriak-teriak, aduh coach, tugasnya banyak nih coach. Nah, tugas kami lebih banyak untuk menyiapkan soal-soal tryout-nya. Ya, Bapak Ya, Ibu. gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu lakukan di tryout yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin, tenang saja. Itu pembelajaran berharga Bapak Ibu. Karena memang nanti dari tryout-tryout itu, seperti yang disampaikan Coach Nana tadi ya Bapak Ibu, pasti akan ada yang keluar Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena itu kisi-kisinya juga kita ambil dari 13 unit ini Bapak Ibu, ya. Jadi bukan kami mengarang sendiri, ini peserta BIB nih biar mereka apa namanya biar mereka kapok nih saya kasih slide yang banyak nih tugasnya bukan Bapak Ibu tapi kami membantu Bapak Ibu bagaimana supaya nanti pada saat
pelaksanaan dari ujian, Bapak Ibu akan terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tryout kita itu arahnya ke sana. Karena apa? Karena bisa jadi nanti ya kita akan coba ya Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu kan kemarin sudah saya kasih ya. Hari Senin ada latihan ujian satu. Hari Selasa ada latihan ujian kedua. Hari ketiga, hari ini Bapak Ibu ya, ada latihan ujian ketiga. Saya kemarin lihat di yang ke satu, yang kedua Bapak Ibu, hanya sekitar 5% yang mendapat nilai di bawah rata-rata Coach Nana. Yang lainnya tuh Oh, rata-rata sudah 90 ke atas. Berarti kan itu sudah di atas kelulusan. Loh, kok bisa Bapak Ibu? Kan artinya. Nah, kemudian nanti di besok Bapak Ibu akan kita kasih pretest. Nah, pretest ini Bapak Ibu ini akan kita ukur Bapak Ibu ya, bagaimana tingkat kelulusannya Bapak Ibu. Minimal memang harus dapat 80 Bapak Ibu. Artinya apa? Dari pretest itu kita akan coba buat soalnya sejumlah yang sama dengan ujian ya. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa tolong itu dikerjakan tidak lebih dari 1 jam. Why? Kenapa? Untuk melatih kita. Coach, kan nanti ujiannya 3 jam. Iya, karena ujian 3 jam itu soalnya nggak seperti yang kami sampaikan di tryout ya. Yang di tryout itu soalnya masih soal-soal level dasar Bapak Ibu. Tapi bentuk-bentuknya hampir mirip seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa berlatih mengerjakan itu dalam 1 jam lah ya, atau mungkin 1 jam setengah, maka Bapak Ibu nanti masih punya spare waktu 1 jam setengah lagi untuk mengoreksi kalau pada saat Bapak Ibu mengerjakan ujian yang sebenarnya. Gitu ya Coach ya. Karena ya. kalau dulu Bapak Ibu zaman saya ini, waduh zaman saya berarti udah tua banget nih ya. Saya waktu ujian itu Bapak Satu. Ibu ujiannya nggak hanya ujian teori seperti sekarang Bapak Ibu. Jadi Ya, Bapak Ibu ada beruntung praktiknya. sekarang hanya ujiannya teori saja. Artinya nggak ada yang praktek. Kalau saya dulu Bapak Ibu ujiannya selain teori plus praktek harus dikerjakan. Itu Nggak berat nut sekali. Bapak Ibu. Saya sampai udah stres tingkat dewa ya. Karena udah waktunya tinggal setengah jam, soal praktek saya masih ada 3 yang belum saya kerjakan. Nah, soal prakteknya itu beranak pinak Bapak Ibu. Seperti ya itu. Seperti yang Bapak Ibu kerjakan saat ini. Nah, seperti itu. Jadi, karena kami sudah melihat dan mengalami itu, makanya kami ingin Bapak Ibu yang ikut program ini terbantu ya Bapak Ibu. Nah, otomatis saya butuh dukungan nih. Kita udah membuka diri untuk membantu Bapak Ibu, maka kami butuh dukungan juga dari Bapak Ibu, dukungan dari teman-teman. Ayo, yang bisa kita berkolaborasi. Saya senang sekali nih kolom chatnya sangat hidup ya Bapak Ibu, di mana ada teman-teman kita yang bertanya, yang lain langsung menimpali. Ada teman-teman Ya. kita yang kesulitan, yang lain langsung ngasih feedback secara cepat dan nggak sampai nunggu. Nah, ini yang kami harapkan Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai ada yang sudah coach lelah nih coach saya dapat nggak gagal-gagal. Wah, ada yang ngasih emoticon semangat. Nah, ini kan sebenarnya salah satu bentuk feedback atau dukungannya Coach Nana ya, supaya kita ayo Bu, semangat Bu. Kita pasti bisa Bu. Nanti kita lulus sama-sama Bu. Nah, seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan forum ini untuk Bapak Ibu sharing ya, nggak usah malu-malu. Nah, hari ini Bapak Ibu di UIN Maulana Malik Ibrahim, Masya Allah hari ini kita kedatangan Pak Direktur nih. Semoga nanti Pak Direktur masih ada dan mau menyapa Bapak Ibu ya. Nah, Amin. teman-teman admin kalau Pak Direktur masih ada di sana, yuk kita ajak menyapa teman-teman atau memberikan semangat nih. Karena ini sudah minggu ketiga ini Pak, minggu ketujuh Pak Direktur. Jadi udah di puncaknya. Saya khawatir nanti mereka down nih Pak Direktur. Maka kalau hari ini ada, wah luar biasa. Hari ini kita kedatangan Direktur PAI yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Semoga bisa menyapa Bapak Ibu semuanya, memberi semangat Bapak Ibu semua bahwa Bapak Ibu adalah para peserta yang beruntung yang bisa mengikuti program ini. Oke, seperti itu ya Coach Nana ya. Nah, Wah, kami baru saja mendapatkan info ini ternyata Pak Dir baru saja pulang. Wah, sayang sekali ya Bapak Ibu ya hari ini. Oke, jangan the khawatir next time. nanti kalau Pak Direktur masih tetap ada di Malang, nanti kita besok mungkin ya kita ajak Bapak Ibu untuk berkenalan langsung dengan beliau, nanti sharing-sharing bersama beliau supaya Bapak Ibu lebih mendapatkan semangat baru ya Bapak Ibu. Dicas lah bahasanya karena program dari beliau ini tidak hanya beasiswa ini saja ya Bapak Ibu, banyak sekali program-program lain yang itu butuh support sekali dari Bapak Ibu semuanya. Oke, Coach Nana, kira-kira ada nggak tambahan dari penjelasan tentang tryout atau
latihan-latihan ujian yang kita berikan tadi, atau mungkin dari Coach Nana ada yang ingin disampaikan atau sharing pengalaman lah ya, bagaimana supaya teman-teman ini nggak jenuh mengerjakan tryoutnya, semakin bersemangat mencoba, dan tentunya nanti bisa mengaplikatifkan di dunia kerja seperti itu. Kalau saya sih coach ya waktu itu memang apa ya, kalau yang namanya dihadapkan dengan ujian gitu coach ya, biasanya itu kita langsung nervous duluan. Nah, itu uh, mulai dari saya kita sekolah sampai sekarang sudah jadi guru, kalau sudah dihadapkan dengan yang namanya ujian, itu pasti butuh prepare yang lebih Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya ini coach, apa namanya, triknya begini. Jadi saya lebih banyak mengerjakan selain mengerjakan tryout praktek, itu lebih banyak langsung mengaplikasikan apa yang ada di tryout itu. Jadi misalkan membuat Google Classroom, penilaian di Google Classroom, ya saya langsung mengaplikasikannya di kelas. Jadi ketika muncul apa namanya soal tersebut di ujian, itu sudah otomatis langsung teringat. Jadi otak ini seolah auto memanggil gitu ya coach ya. Terus ada juga itu yang soal-soal tentang Google Chat, lalu Omnibox Chrome. Nah, ini kan kita harus setiap saat membiasakan menggunakannya. Jadi tidak hanya teori itu tadi Bapak Ibu. Teori yang dari fundamental fundamental training yang di Skillshop itu ada yang muncul. Hanya saja itu tadi biasanya malah yang drag and drop itu yang ini Bapak Ibu, apa namanya, praktek yang di eh, praktek yang diteorikan step by stepnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau jarang mengaplikasikannya secara langsung, ini kita akan ini agak kesulitan gitu Bapak Ibu nanti waktu ujian. Itu sih coach, tips-tipsnya dari saya Benar seperti itu. sekali. Wow, terima kasih Coach Nana udah berbagi best practice ya sharingnya, bahwa benar sekali Bapak Ibu. Kita memang diajak untuk lebih banyak mencoba ya, hands on lah bahasanya. Oh Jangan iya. jangan lelah untuk Bapak Ibu untuk misalkan nggak bisa. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa, misalkan Coach nggak bisa, nah itu tadi silakan masuk ke kolom bantuan Bapak Ibu atau pusat bantuan ini. Tinggal klik saja pusat bantuan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu nanya apa aja itu sudah pasti akan langsung dijawab oleh pusat bantuan ini ya, Skillshop Help atau pusat bantuannya Google ya, support. Nah, itu silakan Bapak Ibu tinggal di Bapak Ibu tinggal masuk saja, nanti di sini tanya apa saja Bapak Ibu nanti pasti akan dibantu. Nah, termasuk Bapak Ibu ketika tryout itu bingung gitu ya. Nah, ini materi tentang apa? Misalkan contoh, oh kemarin saya yang bingung materi tentang draft. Nah, tinggal diklik saja nih materi tentang draft. Nah, di sini sudah akan muncul Bapak Ibu. Wah, banyak sekali fasilitas-fasilitas atau banyak sekali modul-modul yang berhubungan dengan tentang draft ini akan muncul di sini. Nah, silakan. Nah, ini bisa di Bapak Ibu butuh draft yang tentang apa. Nah, ini muncul semua seperti itu. Oke, Coach, mungkin ada yang bertanya nih di kolom komen yang masih mungkin kebingungan seperti apa. Silakan Coach, boleh sambil dibacakan ya. Jadi nanti sambil kita sharing Bapak Ibu, kita langsung sampaikan seperti apa. Misalkan Bapak Ibu masih kebingungan. Ya coach, ini ada nih coach yang bertanya tentang untuk waktu ujian sertifikasi L1, apakah ada batas waktunya dan dilaksanakan secara bersamaan, contoh seperti di pagi hari seperti itu. Bagaimana coach, mengingat apa namanya, teman-teman ini kan juga mengajar, apakah waktunya saklek harus pagi seperti itu coach Andre? Oke, nah Bapak Ibu, nanti di hari kelima kita akan bahas nih Bapak Ibu yang namanya tips and trick ujian. Nah, Nih Bapak Ibu sudah siapkan nih namanya tips and trick ujian di hari yang kelima. Jadi nggak ditahan saya dulu bahas berarti. sekarang. Tahan Ya, dulu, biar Bapak Ibu penasaran dulu. Aduh, boleh nggak sih ujiannya pagi hari? Boleh nggak sih ujiannya siang hari atau malam hari? Atau ujiannya kah harus bersama kah? Atau seperti apa? Terus supaya untuk ketika kita ada error di ujian itu seperti apa? Tenang Bapak Ibu. Kita sudah siapkan nih materinya di hari yang kelima. Jadi sabar. Hari ini konsen dulu sama pembelajaran di hari ketiga. Yuk gercep ngerjain latihan ujian hari ini, ngejain juga tryout teori hari ini, karena wah kemarin waktu saya koreksi itu seneng saya coach. Keren-keren tuh hasilnya Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan nih yang saya coba cek ya di ini kelas apa ya? Ini kelas teman-teman di kelas B ini. Kelas B saya ingin cek di latihan di ujiannya nih coach ya. ya. Yang kelas A juga akan kita coba.
open juga di hari yang kedua yang latihan ujiannya juga. Nah, oke. Nah, itu coba kita lihat tuh, Coach. Ternyata, luar biasa nih teman-teman nih. Sudah pada mengerjakan semua nih, Coach. Sampai yang ngirim nih, wah, sudah sangat banyak sekali yang ngirim ujiannya. Dari total semuanya, udah kami nilai 209, Coach. Udah saya kembalikan ke peserta. Oh iya, teman-teman. Kalau sudah kami nilai, sudah kami kembalikan, itu teman-teman nggak perlu mengembalikan ulang ya. Ya, Nanti ya benar coach. nanti Ada kita jadi banget. lempar-lemparan dong, nggak selesai-selesai nanti. Karena setelah kami nilai, ini kan ada yang menyerahkan, ada 10 orang menyerahkan nih. Nah, ini akan kami nilai Bapak Ibu ya. Setelah kami nilai, nanti akan kembalikan. Supaya apa? Supaya muncul nilainya di classroomnya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu nanti kembalikan lagi, ya nggak muncul lagi tuh nilainya. Kita cuma pingpong nanti jadinya ya. Artinya apa? Dikembalikan itu bukan berarti Bapak Ibu harus meremedi ya Bapak Ibu. Ingat, untuk latihan ujian ini kita punya KKM-nya 70 Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah dapat di atas 70, mantap. Tapi ini Jadi ya coach ya, kalau misalkan ada yang hanya mengembalikan, apa menyerahkan, tapi slide-nya itu masih kosong semua. kalau itu nggak kita nilai biasanya, Coach Nana ya. Kita kembalikan, memang berarti itu harus Bapak Ibu mengisinya dulu, nanti baru kita nilai. Karena begini Bapak Ibu, kami Bapak Ibu ya akan menilai setiap slide-nya itu Bapak Ibu. Jadi kalau di slide itu ada 37 slide misalkan ya, berarti kali 1.000 peserta, kami 37.000 yang kami koreksi loh Bapak Ibu. Mohon bersabar. Mohon bersabar juga. Karena apa? Karena kami ingin lihat detailnya Bapak Ibu. Benar nggak sih screenshotnya? Kalau salah, biasanya kami juga akan langsung komen di situ. Maaf Bapak Ibu, cara screenshotnya salah. Oh maaf Bapak Ibu, ini harusnya dicentang atau di checklist. Itu selalu kami berikan komen-komen seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya kita ada interaktif. Jadi walaupun itu pembelajaran yang istilahnya asinkronus ya Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu hanya melihat di classroom, tapi seolah-olah Bapak Ibu juga ada interaktifnya sama kami para coach ini ya, supaya ya itu tadi Bapak Ibu merasa bahwa oh nggak sendirian saya mengerjakan ini, ada coach yang membantu saya, ada teman-teman juga yang support saya melalui kolom chat. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita cek ya coach, wah di penilaiannya tuh keren-keren sekali nih coach pokoknya. Saya sampai ngeri nih. Sudah di atas 90 semua nih pekerjaan teman-teman ini. Jadi sudah dipastikan di latihan satu dan latihan kedua ini nilainya teman-teman karena ini contoh-contoh nih 91, keren-keren lah pokoknya dapat. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini di yang hari ketiga Bapak Ibu akan bertemu dengan sedikit kami naikkan lagi levelnya. Kalau kemarin level 1, sekarang level 2, sekarang level 3 hari ini Bapak Ibu. Nah, besok ini level level apa ini? Level mentok. Level 10 lah besok ya. Langsung kita upgrade ke level 10 melalui pretest. Bapak Ibu, pretest itu yang besok bahkan Bapak Ibu kerjakan, itulah gambaran Bapak Ibu nanti ketika mengikuti ujian. Nilai yang Bapak Ibu dapatnya segitu. Terus coach kalau kita masih di bawah, tenang. Itu kan baru pretest, baru latihan. Nanti yang sebenarnya kita akan ajak Bapak Ibu untuk belajar lagi di minggu yang selanjutnya. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak Coach Nana yang ingin di-sharingkan dari teman-teman di komen YouTube nih? Ya, sepertinya ini coach sudah pada nggak sabar ya terkait penembusan voucher, kemudian apa namanya itulah itu yang padahal akan dibahas nanti ya coach ya. Oke, Jadi sabar, sabar. Nah, kenapa sih kok nanti eh, penembusan voucher itu di akhir? Karena kami ingin melihat dulu hasil pekerjaan Bapak Ibu yang praktek dan yang teori, apakah dari penilaiannya sudah sinkron. Kami nggak mau memberikan sekarang, karena apa khawatir Bapak Ibu udah langsung pengen ikut ujian gitu ya. Padahal pemahaman Bapak Ibu masih belum sempurna, maaf, masih belum eh, sesuai apa namanya batas nih. Misalkan teori Bapak Ibu udah menguasai sampai 80, praktek juga udah 80. Nah, kalau sudah sampai segitu, kami akan pasti bagikan vouchernya Bapak Ibu. Jangan khawatir. Nggak perlu buru-buru Bapak Ibu, karena kita masih punya 6 minggu ke depan untuk belajar di program ini. Jadi sabar ya. Pasti kita berikan vouchernya, tapi ya itu tadi syaratnya. Di ujian, di tryout praktek dan tryout teori, Bapak Ibu sudah harus melibas semuanya. Pastikan Bapak Ibu sudah istilahnya itu bahasanya udah hatam lah ya dengan materi-materi itu. Jadi nanti pada saat ujian, sudah Bapak Ibu nggak perlu waktu lama,
Kami yakin Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Oke, seperti itu ya Coach ya. Jadi yang bertanya tentang voucher, tahan, be patient. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kita ini nikmati dulu tahap sekarang. Ayo dinikmati dulu tahap sekarang untuk ujiannya nanti eh, pas waktunya pasti ada. Jadi sekarang kita Yes. fokus ke tryout dulu seperti itu Coach. Ini mungkin tambahan aja ya Coach ya. Kalau materinya sudah selesai untuk hari ini ada tambahan nih Coach dari beberapa Bapak dan Ibu ini sudah banyak yang antusias Coach untuk mendirikan GEG di apa di kabupatennya, di kota atau kabupatennya bahkan bertanya di kabupaten untuk mendirikan di kabupaten kita fasilitas apa aja yang kita dapatkan dari Google dan apa aja sih yang harus kita siapkan. Mungkin kalau Coach Andre ini berkenan menjawab, monggo jika masih saya lihat ini masih ada waktu sedikit, silahkan. Oke, baik. Intinya tidak perlu syarat apa-apa, Bapak Ibu. Tidak perlu syarat apa-apa untuk mendirikan DEG. Siapa saja boleh, mau dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau siapa aja komunitas boleh mendirikan GEG. Nah, GEG ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Google, resmi ya, dari Google US, Bapak Ibu, yang nanti akan memfasilitasi ini para para trainer ini ya istilahnya ya para komunitas ini untuk bisa mendapatkan pembelajaran terupdate Bapak Ibu. Nah, untuk mendirikan komunitas ini ya maksimalnya ya apa ya atau minimalnya lah Bapak Ibu ya harus menjadi seorang certified educator dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nggak jadi certified educator, Bapak Ibu mendirikan GIG, terus apa yang mau Bapak Ibu sharingkan? Nah, gitu ya. Gini, contoh-contoh sederhananya gini ya Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu hari ini punya sertifikat L1 dan L2. Apakah di wilayah Bapak Ibu sudah banyak yang punya? Padahal misinya Google, mereka ingin menggooglekan semua Bapak Ibu ya, ingin mengajak yang lainnya untuk menjadi educator juga. Nah, untuk menjadi educator juga, otomatis kan mereka harus ikut program-program. Nah, program dari pemerintah ada namanya GMT, itu terbatas. Ada program dari Kemenak namanya BIB, itu terbatas juga. Nah, lalu siapa yang bisa berperan? Nah, ini Bapak Ibu, komunitas ini, GEG ini. Terus gimana nanti Coach untuk vouchernya? Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti akan disupport oleh Google juga. Google akan membantu Bapak Ibu untuk supporting voucher ini kalau memang Bapak Ibu itu komunitas itu memang resmi ya Bapak Ibu dan diakui. Nah, nanti kita akan bantu Bapak Ibu. Jadi untuk awal, yuk bagaimana caranya kita menjadi seorang GCE dulu, Google Certified Educator, yang nanti itu bisa menjadi brand ambassador, atau menjadi apa ya istilahnya ya perubahan lah ya, ya jadi perubahan untuk di teman-teman guru di sekitar kita, agent of change-nya guru-guru di sekitar kita, jadi Google Educator juga. Nah tentunya ini akan jadi prospek yang bagus buat Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu setelah L1, L2 mau jadi trainer, silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk nih, coba masuk di Teacher Center nih ya, misalkan, atau di Edu Directory Google lah. Ini saya akan buka ya Bapak Ibu, Edu Directory Google. Ini trainer-trainer tuh di Indonesia masih sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Sangat sedikit sekali. Contoh ya, saya akan klik Aceh misalkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan klik Aceh. Ada nggak sih ya trainer yang ada dari Aceh misalkan gitu? Ini dari Aceh ada dari Beirut. Nah ini sudah mulai bermunculan Bapak Ibu. Tapi kan jumlahnya hanya berapa ini? Satu, dua, tiga, hanya sekitar 8 lah ya. 8. Bisakah mengcover seluruh guru-guru yang ada di sana? Nah, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Makanya ini kesempatan baik Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa berkontribusi, untuk Bapak Ibu bisa apa namanya bersama-sama membuat apa ya sebuah perubahan baru bagaimana tentang pola mindset mengajar kita harus lebih yang baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, seperti itu Coach Nana. Mantap sekali, Coach. Jadi saking antusiasnya ini sampai langsung bertanya masalah gigi ini ya, Coach ya. Jadi semua Yes, betul, betul, betul. nanti kita Coach Andri ini sukses menularkan apa namanya semangatnya kepada para Ya, murid-murid. baik. Oke, kalau Alhamdulillah. sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita akhiri ya, Coach ya, untuk hari ini. Besok kita akan ketemu lagi dengan penjelasan tentang pretest nih, Coach. Nah, yang itu, seru deh pokoknya ya. Besok ini adalah bisa dikatakan semacam apa ya, Coach? Pra-ujian. Pra-ujian teman-teman ini besok nih, Coach-nya. Kita akan ajak teman-teman untuk mengikuti pra-ujian dan kita akan langsung pantau penilaiannya ya, Coach ya.
Nah, nanti untuk Hmm. pengerjaannya kita akan berikan limit ya Bapak Ibu, limit waktu atau mungkin karena memang berbeda wilayah nanti intinya silakan yang penting coba diusahakan bisa mengerjakan. Saya mohon maaf atas segala hilap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Coach Andre untuk materi dan motivasinya yang sungguh luar biasa, super sekali. Tentunya ini menjadi pertanda eh, live session hari ini, berakhirnya live session hari ini. Maka dari itu di penghujung acara ini, saya selaku moderator mewakili segenap tim yang bertugas untuk mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala khilaf yang telah kami lakukan. Baik itu disengaja ataupun tidak, tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, jaga imun ya. Kemudian sampai berjumpa lagi di live session selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi